warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hebat untuk guru hebat di Indonesia. Kami calon guru penggerak dari Kabupaten Sedang Bedagai. Saya Dewi Astati dari SMA Swasta Teladan Serampak. Dan saya adalah Izumi Siahaan dari SMA Negeri 1 Sebamban. Dan saya Ruth Apriansi dari SMA Negeri 1 Bandar Kalipa akan melakukan coaching untuk supervisi akademik untuk pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan coaching kami pada pagi hari ini. Dadah. Selamat siang Ibu Dut. Anda sekarang mau coaching ya Bu ya? Iya Bu, saya hari ini mau coaching. Dari Izumi Ibu. Sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan penilaian bibit penilaian Ibu. Yang pertama, apakah coaching sudah sesuai dengan kita? Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tersebut? Kemudian yang ketiga, bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach? Bagaimana berdasarkan prinsip coaching yaitu pemikiran, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum kita mulai proses coaching, saya akan melakukan pertanyaan. Yang pertama, Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Ibu? Kompetensi yang rencana saya akan kembangkan adalah pertama presentatif, kemudian menggunakan motif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang paling akan dispesifikkan? Yang paling spesifik akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan itu dalam proses coaching hari ini? Untuk proses coaching hari ini, indikator pencapaian yang saya capai adalah bagaimana coaching mampu untuk menyelesaikan atau dapat menemukan langkah-langkah strategi-strategi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita mulai proses bisa Ibu? Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu di sini. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Baik. Sehat, Ibu sehat juga? Bu. Ya, ada apa yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini? Iya Bu, saya ingin menceritakan mengenai siswa kelas 12 yang masih bingung dalam merencanakan karirnya Bu. Apa yang akan Ibu harapkan dari perbincangan kita ini? Ya, saya mengharapkan supaya saya bisa mendapat pencerahan yang baru dari Ibu dan juga siswa saya kelas 12 ya, dalam perencanaan karirnya bisa matang untuk menentukan karir setelah tamat SMA. Jadi permasalahan itu kan menentukan karir untuk siswa tersebut supaya mereka nanti setelah tamat mau menuju kemana sesuai dengan tujuan mereka masing-masing. Lalu kira-kira apa ya penyebab dari siswa tersebut sehingga mereka belum bisa menentukan? Sebabnya beberapa faktor yang pertama karena faktor ekonomi keluarga. Jadi mereka merasa kalau tidak bisa kuliah begitu kan karena keadaan ekonomi orang tuanya yang kurang mampu. Lalu kedua karena masalah bakat dan minatnya. Mereka masih bingung apakah prodi yang akan dipilih mereka sesuai dengan bakat dan minat, begitu juga dengan dunia pekerjaan gitu. Lalu bagaimana kira-kira atau strategi apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Iya, strategi yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan bimbingan kelompok. Di mana bimbingan kelompok ini saya menggunakan sebuah teknik modeling. Jadi Ibu melakukan dengan bimbingan kelompok dan teknik modeling. Lalu ada nggak teknik atau strategi rencana lagi yang lain yang akan dilakukan? Ya, dengan yang lainnya saya akan berkolaborasi dengan orang tua, menulis satu buku anaknya dalam memilih rencana karirnya. Nah, kira-kira kapan ini Ibu mau rencana yang sedang Ibu rencanakan dalam teknik modeling dan
berkolaborasi dengan. Ya, kalau untuk masalah metodenya itu jalan baru ya, sekitar 2 bulan lagi, gitu kan. Lalu nanti setelah itu kita akan memanggil orang tua, berarti memang siswa-siswa yang masih bingung memilih tadi gimana. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu lakukan? Ya, saya berharap itu ada sebuah kelanjutan ya kan dari hasil metode ini, dan juga tetap saya sebagai guru BK-nya itu menjalin juga kolaborasi dengan sejawat dan juga dari pihak alumni yang memberi sebagai model untuk kakak kelasnya. Oke. Jadi kan tadi melakukan kolaborasi, kemudian ada dengan kakak kelas, lalu kira-kira ini Ibu mau melaksanakan rencana ini untuk dukungan siapa? Ya, saya butuh dukungan pertama dari kelas sekolah, lalu PKS, kurikulum, rekan sejawat, wali kelas 12, dan juga guru mapel yang masuk di kelas 12, lalu orang tua. Nah, tidak lanjut ke depannya, yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan tetap memberikan daring ya dengan alumni yang sudah berhasil dalam melakukan karirnya untuk berbagi pengalaman atau sharing kepada anak-anak kelasnya. Oke. Jadi Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri kan? Bagaimana perasaan Ibu berbicara kita hari ini? Ya, saya merasa senang ya Bu ya, dan juga lega ternyata dengan menceritakan masalah saya dengan Ibu, saya mendapat sebuah pencerahan yang baru dan solusi. Ya, saya harap apa rencana yang sudah Ibu laksanakan bisa Ibu terapkan, dan channel kita ini tidak hanya sampai di sini, nanti ketika Ibu sudah melaksanakannya kita akan melakukan pertemuan kembali ya Ibu. Kita bincang-bincang kembali apakah rencana itu sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Izumi atas waktunya, dan semoga Ibu tetap semangat untuk mendukung anak-anak mencapai tujuan dan cita-citanya ke depannya sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Sedaman. Terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat siang. Jadi saya rasa coachingnya seru sekali ya tentang coaching hari ini ya. Ya begitu lalu ya kita bincang-bincang ngobrol-ngobrol santai ya Bu. Kalau pertanyaan kan sudah saya katakan bahwa saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu ini apa yang saya lakukan tadi pada saat coaching ini? Yang kita berikan apa yang sudah saya lakukan adalah pada saat coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, di mana saya menanyakan tujuan dari Ibu Izumi, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapinya, kemudian saya tanyakan kepada Ibu Izumi rencana apa yang akan dilakukan dan pertanggungjawabannya ke depannya bagaimana. Sudah bagus ya Bu, tadi ya Pak, sudah membuat kemudian sudah mampu menerapkannya. Jadi selain itu prinsip coaching apa yang akan diterapkan selanjutnya dalam diskusikan? Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih saya lebih bisa menggali coaching untuk mencari solusi dan lebih mengamalkan apa masalah-masalahnya, jadi lebih terbuka dengan saya gitu. Nah, saya rasa ini sangat bagus dan saya berharap potensi yang dilakukan hari ini tidak berhenti di situ saja, tapi bisa melakukan potensi selanjutnya dengan anak-anak yang lain. Terima kasih Dewi. Sama-sama, selamat siang. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya? Baik Bu. Rencana hari ini mau melakukan coaching? Tadi Ibu hari ini melakukan coaching? Iya Bu. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Ruth. Nah, jadi pada hari ini Ibu melakukan coaching, saya akan melakukan penilaian, dan Ibu harus tahu penilaian yang saya lakukan sesuai dengan metode penilaian. Ada beberapa hal yang akan saya nilai. Yang pertama, apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan kita atau belum.
Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach. Nah, nanti juga saya akan berdasarkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan bertanya dulu kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Ya Bu, yang saya kembangkan yaitu kompetensinya present aktif, lalu mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan kompetensi ini? Mendengarkan secara aktif Bu. Oke. Lalu indikator pencapaiannya bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching pada hari ini? Menemukan solusi dari setiap permasalahan dihadapi coaching. Oke, kalau begitu sekarang kita bisa melakukan coachingnya dengan Ibu Ruth. Bisa Bu? Kita lakukan coachingnya. Ayo, mari kita laksanakan. Iya, baik. Selamat siang Ibu Ruth. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Apa kabar? Iya, saya baik juga Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Minat belajar siswa saya rasakan sekarang mulai menunggu Ibu. Menurut Ibu, kenapa ya siswa Ibu belajar menurun? Menurut saya ya kan Bu, yang pertama memang di jam 9 itu dilakukan di jam-jam yang lama itu lebih dan gampang. Maka apa yang sudah itu adalah pelajaran yang saya rasakan izin ya kan Bu, karena kan cerita ya kan. Jadi di jam-jam ngantuk dibuat pelajaran sejarah itu. Oh begitu ya, memang di jam-jam terakhir itu rawannya ngantuk ya kan Bu. Jadi memang siswa jadi kalau mendengar cerita dia pasti dia bosan gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa sih kondisi dia yang Ibu harapkan dari siswa Ibu? Kondisi yang saya harapkan itu pertama siswa bisa aja kita saya Bu komunikasi bersama kemudian tersebut pada akhirnya bisa termotivasi dan belajarnya meningkat dalam belajar. Lalu kira-kira metode apa yang dilakukan? Metode yang saya lakukan memang saya sudah menggunakan metode dan pembelajaran yang interaktif aktif di mana pada pembelajaran saya itu saya lakukan pembelajaran kelompok di mana kelompok tersebut saya rolling di setiap minggu. Jadi terjadi variasi antara anak A dan B seperti itu. Jadi dari hasil metode yang telah Ibu berikan itu kira-kira bisa dikasih rating berapa ya Bu antara 1 sampai 10? Kira-kira dari metode yang saya lakukan tadi dari nilai 1 sampai 10 saya rasa dapat ya berarti ada penerapan ya kan dengan metode belajar adaptasi diberikan kepada murid. Lalu apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? rencana yang akan saya lakukan yaitu saya akan tetap membuat metode menjadi inovatif sehingga meningkatkan kreatif kemudian berakhirnya akan mengintegrasi siswa dalam Dan siapa saja sih yang Ibu bisa membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? yang dapat membantu saya pertama adalah kepala sekolah, kemudian Pak Aku, kepala sekolah dari dulu di mana bagian itu kan yang membuat poster ya. Jadi kalau bisa poster sejarah itu tidak dibuat di realisasi yang seperti itu. Kemudian sejawat dan juga siswa-siswi di tempat yang lain. Dan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk melakukannya? Waktu yang saya butuhkan secepatnya ya, karena ini kan sudah masuk ke bulan Madu, jadi saya rasa strategi tadi harus sudah dilakukan sehingga tentunya pada nilai yang semakin di akhir semester nanti mereka mendapatkan nilai yang lebih dari Saya kira rencananya luar biasa. Lalu komitmen seperti apa yang akan dilakukan agar rencana tersebut dapat berjalan
bisa lulus juga tadi. Oke. Kira-kira menurut Ibu ada lagi nggak sih dukungan yang dibutuhkan dari pihak lain? Bisa dari pihak lain, yang Ya, semoga segala rencana itu dapat berjalan dengan baik ya Bu ya, dan Ibu juga bisa tetap komitmen dengan apa yang telah Ibu rencanakan. Jadi menurut Ibu, kira-kira bagaimana hasil perbincangan kita hari ini Bu? saya sangat senang ya Bu, saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih untuk pengalaman saya. Saya masalah tadi akhirnya saya selesaikan. Oke, baik Bu, tetap semangat ya Bu Ruth ya. Semoga semuanya betul-betul didukung ya kan oleh pihak terkait, dan Ibu juga tetap komitmen dalam menerapkan rencana yang akan Ibu laksanakan ke depan. Baik Bu, kalau begitu Ibu bisa kembali, dan saya tetap juga tetap semangat dan selamat siang Ibu Ruth. Oke, selamat siang Bu Izumi. Selamat siang Bu. Oke, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Ruth. Saya juga ikut di dalamnya ini menjadi tim penilai. Jadi bagaimana coachingnya hari ini? Jalan yang lancar Bu. Oke, jadi setelah coaching yang dilakukan ada beberapa yang akan saya tanyakan kembali ke Ibu. Oke, nah yang pertama ini apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan di awal pada saat kita sebelum melakukan coaching. Ya Bu, indikator yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan aktif, juga dengan kita, di mana tujuan verifikasi yang kita dan dapat mempertanggungjawabkan rencananya. Oke, jadi kan Ibu sudah menghentikan tadi coachingnya, saya perhatikan juga Ibu memberikan pertanyaannya juga sudah berbobot. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan pada hari ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu lebih mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dikembangkan lagi, dan coach ini tidak hanya berlaku untuk dikasih jawab, tapi mungkin dengan kasih jawab yang lain yang menemukan atau memiliki masalah-masalah yang membutuhkan bantuan kita. Saling curhat dan cerita ya kan Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini waktunya, dan semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Selamat siang Ibu Izumi. Selamat siang Bu. Bu Dewi, apa kabar? Kabar baik Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, saya kabarnya sehat. Saya dengar hari ini rencananya Ibu mau melakukan coaching Ibu dengan Ibu siapa ini? Ini saya coaching dengan Ibu Izumi. Oke, jadi nanti pada saat melakukan coaching, saya akan melakukan penilaian. Nah, sebelumnya Ibu harus tahu, saya melakukan penilaian berdasarkan penilaian, dan ada beberapa hal yang akan dinilai. Yang pertama, apakah coaching yang Ibu lakukan itu sesuai dengan kita atau tidak. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach. Lalu nanti penilaian juga berdasarkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelumnya saya akan bertanya dulu ke Ibu Ruth nih, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching hari ini itu ada 3. Yang pertama proses aktif, kemudian yang kedua menggunakan aktif, dan terakhir pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan, mana kompetensi yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan lagi pada proses coaching ini? Kompetensi yang lebih spesifik yaitu pada kompetensi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching nanti?
indikator yang saya inginkan yaitu bagaimana coach saya nanti bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang demikian. Oke, kalau gitu sudah bisa kita laksanakan coaching hari ini. Saat kami silakan Ibu untuk berperan di sini. Terima kasih Bu Ruth. Ya, sama-sama Bu Lili. Tapi nanti setelah ini Ibu, saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Oke, silakan Ibu. Tiga. Selamat siang Ibu Yuni. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Baik Bu, Ibu apa kabarnya? Ibu, ini panggil saya hari ini ada apa ya Bu? Iya Bu, saya ingin menceritakan mengenai kelas 12. Kenapa dengan kelas 12 ini Bu? Iya, mereka masih bingung dalam menentukan rencana karirnya setelah SMA. Kira kok ini kenapa mereka bingung untuk melanjutkan pendidikan mereka sebagai SMA? Karena mereka bingungnya saat itu mengenai faktor ekonomi, lalu yang kedua mengenai bakat dan minat, pemilihan pola kuliah, ingin memilih prodi yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, begitu juga untuk nanti mencari sebuah pekerjaan. Jadi harapan Ibu dengan sesuatu tersebut seperti apa? Ya, saya sih berharap pada saat mereka nanti setelah SMA, mereka betul-betul sudah matang dalam menentukan karirnya ya kan. Dan pada saat mereka memang sudah menjalani kuliahnya ataupun pekerjaannya, ada pun tapi mereka tidak langsung Bagaimana kira-kira Ibu mengatasinya? Strategi apa yang dilakukan? ya saya membentuk sebuah hunian kelompok bagi anak-anak yang memang masih bingung dalam menentukan karirnya. Kira ada lagi nggak selain dengan kelompok yang Anda lakukan tadi? Ya, saya menggunakan hunian kelompok dengan teknik modeling Bu. Jadi dalam teknik tersebut saya ingin mengambil langsung model dari alumni kakak kelas mereka yang sudah berhasil menentukan karirnya seperti kuliah dan juga dalam pekerjaan sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. Iya Bu, modeling berarti ya Bu. Iya. Kemudian kira-kira kapan bisa dilaksanakan teknik modeling tersebut Ibu? Secepat mungkin Bu. Ya, siswa kan juga nanti betul bisa konsultasi juga dengan orang tua. Jadi pada saat mereka nanti lulus kan, mereka bisa mengambil kuliahnya dan karena beberapa juga ada juga yang sudah lulus mengundurkan diri gitu Bu. Jadi mereka harus juga perlu konsultasi. Setelah mereka tahu mau ngambil PTN di mana sesuai dengan jurusannya, ya mereka juga harus koordinasi dengan orang tua gitu. Jadi komitmen apa yang diharapkan dari teknik modeling tadi? Ya, saya sih mengharapkan supaya dari alumni ini kan bukti ilmunya atau nyatanya dari alumni. Jadi mereka juga sudah melihat bahwa tidak semua yang kuliah itu harus mereka yang mungkin faktor ekonominya yang menengah ke atas, kan? Jadi kakak kelas yang sudah dia juga ekonomi keluarganya yang kurang mampu, ada juga jalur inklusi namanya. Jadi bisa saling mereka sharing, mereka berbagi pengalaman dan juga bagaimana pengalaman mereka menjadi mahasiswa begitu mungkin Itu yang diharapkan ya. Kemudian siapa aja Bu yang kira-kira nanti bisa membantu Ibu dalam menerapkan teknik modeling tadi? ya yang membantu saya rekan sejawat dan juga kepala sekolah, PKS dan juga kolaborasi dengan orang tua. Kemudian tindak lanjut apa yang nanti akan dilakukan mengenai teknik modeling ini? Ya, saya harapkan yaitu bisa nanti kita melakukan pertemuan ya kan dengan secara daring bisa dengan kakak kelasnya yang sudah berhasil dari keluarganya secara daring itu mereka bisa saling nanti bertukar pikiran atau pengalaman. Gimana perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya? Ya, saya merasa lebih lega ya kan dulu
karena saya bisa berbagi apa yang saya rasakan dan juga bisa menerima gagasan ataupun masukan dari ibu. Ya Bu, semoga ibu ini nantinya di segmen bisa berkembang, bisa berjalan dengan baik. Saya bisa berbagi apa yang saya rasakan dan juga bisa menerima gagasan ataupun masukan dari ibu. Ya Bu, semoga ibu ini nantinya di segmen bisa berkembang, bisa berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya tidak ada lagi siswa yang kebingungan untuk melanjutkan setelah mereka tamat SMA. Terima kasih Ibu. Ya Bu, selamat siang. Selamat siang. Siang Ibu Ruth. Dewi. Jadi kan tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Izumi. Saya juga sudah memantau perkembangan atau yang terjadi pada saat coaching. Saya sudah melakukan juga penilaian apa yang sudah Ibu lakukan. Ini ada yang saya tanyakan lebih kembali setelah coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Izumi. Menarik sekali tadi ya Bu yang pembahasan tentang Ibu Izumi ya. Tentang siswa-siswa yang kebingungan ya untuk mau melanjutkan perkuliahan. Oke, berdasarkan coaching hari ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di awal tadi kita berbicara? Indikator yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita lagi ya Bu. Melakukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta Lalu kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang telah saya kembangkan lagi yaitu bagaimana kalian bisa mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan itu dilakukan secara aktif dengan coaching saya atau kalau saya coaching lagi yang bagus sekali Ibu coaching hari ini menarik. Kemudian Ibu sudah sesuai dengan alur kita yang sudah Ibu kembangkan. Kemudian sudah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan yang harus bisa dikembangkan untuk ke depannya. Dan coaching ini tidak hanya berhenti di sini, tapi bisa berkelanjutan ke depannya untuk membantu rekan-rekan sejawat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Ruth. Semoga ke depannya juga kita menjadi yang lebih baik. Oke, selamat siang Ibu Ruth. Sampai ketemu di hari dan waktu yang akan tidak tahu kita kapan dan mungkin mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam waktu dan selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Ini untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami calon guru penggerak Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.